warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Aulia Permata, Arya Dwifani, Cindy Maulia, Hanifatul Munawaroh, Putri Yasmin Pajar, Eripah Gembira Simarmata, dan Dioniki Brilian. Kali ini kami akan melakukan eksperimen menentukan titik massa pada benda tak beraturan. Mata kuliah eksperimen fisika sekolah 1 dengan dosen pengampu Dr. Zulirfan SSI MSI, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Riau. Teman-teman pasti bingung kan, bagaimana sih caranya benda tak beraturan bisa kita hitung loh titik massanya? Jika teman-teman penasaran, tonton videonya ya. Sediakan kardus bekas, kemudian sediakan penggaris, lalu ada juga benang, dan kemudian ada juga gunting. Lalu kita siapkan kertas grafik, dan kemudian kita siapkan pena sebagai pemberat pada benang. Kemudian kita siapkan jarum, lalu ada penghapus dan juga pensil untuk menulis di kertas grafik nantinya. Langkah selanjutnya adalah membentuk gambar tak beraturan pada kardus yang telah disediakan tadi. Nah, jika pola sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah menggunting sesuai dengan pola yang telah digambar tadi. Nah, teman-teman, setelah digunting tadi polanya, maka langkah selanjutnya adalah menjiplak ulang pola tersebut pada kertas grafik yang telah disediakan. Nah, pada langkah inilah kita akan menentukan titik massa sebuah benda tak beraturan. Kita tusukkan jarum yang telah digantungi dengan pemberat pena tadi dengan benang, maka kita akan menemukan garis lurus pada pola tersebut. Nah, jika sudah mendapatkan garis lurus dengan benang tadi, maka kita harus menandainya dengan cara digaris menggunakan penggaris. Kemudian, lakukan hal yang sama seperti tadi, namun ditusukkan pada pola di bagian yang lain lagi, hingga mendapatkan 3 titik atau 3 garis lurus. Nah, inilah hasil dari garis lurus yang kita tarik dari benang tadi. Kemudian, pola ini tadi kita letakkan pada kertas grafik dan ditusukkan pada tengah-tengah bagian pola tersebut. Nah, itulah titik pusat massanya. Nah, titik pusat massanya berada pada X 14,5 cm dan Y pada 5 cm. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menggunting pola atau gambar tak beraturan tadi menjadi 3 bagian. Terserah kita mau bagaimana, yang penting kita perkirakan bahwa kita belah menjadi 3 bagian itu kira-kira beratnya akan sama. Nah, bisa kita lihat teman-teman bahwasanya ini adalah hasil pembagian dari benda tadi. Kemudian kita lakukan langkah yang sama seperti langkah pada awal tadi, yaitu menusukkan jarum pada bagian tertentu dan hingga mencapai 3 garis lurus dari benang tersebut. Jika sudah mendapatkan 3 garis lurus tadi, tentunya kita akan mendapatkan titik pusat massa pada pola atau benda yang tak beraturan tadi yang telah dibagi 3, dan kemudian lakukan hal yang sama, yaitu menandainya pada kertas grafik, dan kita akan mendapatkan titik pusat massa bagian yang telah dibagi tadi, yaitu pada X sama dengan 5,1 dan Y pada 5 cm. Inilah hasil titik pusat massa yang telah ditemukan dari 3 benda yang dibelah tadi. Lakukan hal yang sama hingga 3 benda yang telah dipotong tadi mendapatkan titik pusat massanya. Langkah berikutnya adalah menimbang satu persatu dari benda yang telah dipotong tadi menggunakan neraca Ohaus. Setelah dilakukan pengukuran menggunakan neraca Ohaus, dapat diperoleh bahwasannya pada benda 1 masanya adalah 6,0 gram. Pada benda 2 diperoleh masanya yaitu 7,0 gram. Pada benda 3 diperoleh masanya yaitu 5,0
Sedangkan untuk benda secara keseluruhan diperoleh masanya yaitu 18,70 gram. Baik, pada benda keseluruhan, hasil pengukuran di suhu X titik pusatnya adalah 14,5 cm dan hasil pengukuran di suhu Y titik pusatnya adalah 11 cm. Untuk benda pertama, hasil pengukuran di suhu X titik pusatnya adalah 5,1 cm dan untuk di suhu Y titik pusatnya adalah 11,1 cm. Untuk di benda dua, hasil pengukuran di suhu X adalah 14,2 cm dan untuk suhu Y titik pusatnya adalah 10,3 cm. Dan untuk benda terakhir atau benda ketiga, hasil pengukuran di suhu X adalah titik pusatnya adalah 23,4 cm. Di suhu Y titik pusatnya adalah 9,7 cm. Baiklah, hasil perhitungan ini memiliki rumus yakni di titik X, X1 kali M1 ditambah X2 kali M2 tambah X3 kali M3 dan seterusnya per M1 tambah M2 tambah M3. Nah, Y-nya juga seperti itu, Y1 kali M1 tambah Y2 kali M2 tambah Y3 kali M3 per M1 tambah M2 tambah M3. Nah, dari perhitungan yang sudah kami dapatkan yakni 15,8 di titik X dan 10,37 di titik Y, dan hasil ini juga hampir mirip, berarti akurasinya lumayan cukup kuat. Baiklah, sekian eksperimen dari kami. Semoga eksperimen ini dapat menambah pengetahuan dari teman-teman ya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.